Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti kalian di sini bisa mendapatkan info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 16 lebih 18 menit, tanggal 15 September 2022. Dan keadaan untuk kripto hari ini masih merah guys, dengan global crypto market cap di 14.786 triliun rupiah, turun 0,41% guys. Hal ini karena diakibatkan dari sebagian besar kripto masih merah untuk volume di 24 jam terakhir ini. Bitcoin masih turun 1,8%, Ethereum 0,57%, BNB 2,27%, dan yang lain pun masih ikutan turun ya. Dan hari ini gue ingin mengucapkan selamat buat Ethereum, khususnya untuk Vitalik Buterin ya, sebagai co-foundernya, karena telah berhasil melakukan The Merge guys. Dan ini merupakan awal yang baru guys, sejarah baru untuk dunia kripto, dan kita menjadi saksi hidup ya untuk The Merge ini. Ini peristiwa besar. Dan tentu saja pertanyaan yang timbul, apakah dengan adanya The Merge ini akan mendongkrak harga dari Ethereum itu sendiri? Kita lihat saja nanti. Oke, sekarang kita mampir dulu guys untuk charting di Bitcoin-nya ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk pergerakan harga dari Bitcoin masih sideways, masih menunggu bagaimana kelanjutan dari keadaan market khususnya ya. Dengan adanya berbagai macam peristiwa di bulan September ini, seperti The Merge, Mt. Gox, FOMC, dan lain-lain. Dan saran saya buat teman-teman semua yang ingin masuk ke Bitcoin itu harus bersabar dulu guys, tahan dulu, tunggu keadaan market supaya stabil dan kita cari posisi yang bagus untuk bisa masuk ke market. Dan sekarang kita coba lihat charting untuk Ethereum guys. Setelah The Merge ini launching, setelah live ya, apakah harganya akan berubah atau masih sama aja? Dan ternyata pergerakannya kan masih tidak terlalu signifikan, dan menurut saya sih ini wajar saja, karena salah satu keunggulan ataupun tujuan dari The Merge ini adalah mengurangi biaya atau gas fee dari Ethereum itu guys. Dan saya tadi iseng guys untuk mengecek apakah sudah ada perubahan untuk gas fee dari transaksi Ethereum, khususnya yang dilakukan secara on-chain ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini adalah salah satu token yang saya miliki, dan saya ingin merubah atau swap dari token Liquidity ke Ethereum guys. Nah, seingat saya dulu sebelum adanya The Merge ya, untuk biayanya itu sekitar, kalau dirupiahin ya, 1.200.000 sampai 1.500.000-an guys, hanya untuk swap aja. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk gas fee-nya itu berubah guys, jadi 0,005. Nah, ini kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 120 ribuan. Jadi bisa dibilang gas fee-nya itu memang benar-benar turun, dan turunnya itu cukup lumayan guys. Hilang 0,1. Yang dulunya gas fee-nya itu 1 jutaan berubah jadi 100 ribuan. Jadi ya cukup lumayan lah ya, meskipun masih bisa dibilang mahal juga ya kalau kita bandingkan dengan blockchain-blockchain yang lain, mungkin seperti BNB, Solana, atau yang lain. Tapi ya mending lah ya dibandingkan dengan gas fee yang dulu sebelum The Merge. Oke, dan kita langsung saja ya untuk baca informasinya tentang The Merge ini. Kita ambil aja dari harian cryptobriefing.com, dan di sini diinformasikan bahwa Ethereum ini telah membuat sejarah baru guys dengan The Merge Proof of Stake atau menggabungkan Proof of Stake. The Merge adalah salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah kripto guys. Dan Ethereum ini telah menyelesaikan untuk penggabungan ini. Ethereum telah menyelesaikan transisinya ke Proof of Stake dari Proof of Work ya. Dan blockchain terbesar kedua di dunia ini meluncurkan pembaruan The Merge yang telah lama ditunggu-tunggu pada Kamis pagi tadi. Memindahkan jaringan dari algoritma konsensus Proof of Work ke Proof of Stake. Pengembang Ethereum merayakan peningkatan bersama anggota komunitas terkemuka lainnya dengan pesta streaming secara langsung guys. Lebih dari 40.000 orang menyetel untuk menonton saat penggabungan dikirimkan, dan salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin ini menandai acara tersebut di Twitter dengan mengatakan bahwa itu adalah momen besar bagi ekosistem Ethereum. Seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk Twitter dari Vitalik Buterinnya. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Ethereum beralih ke Proof of Stake ketika ambang total terminal kesulitan jaringannya ya. Ukuran yang menentukan kesulitan menambang blok Ethereum mencapai 5875000 sekian pada Kamis pagi tadi. Pembaruan yang dikenal dengan Paris setelah mengikuti peningkatan Bellatrix kemarin ya, minggu lalu, di mana Ethereum ini menyiapkan lapisan konsensus untuk acara utamanya. Peralihan tersebut melihat mainnet Proof of Work Ethereum The Merge dengan rantai beacon Proof of Stake-nya. Itu telah digambarkan sebagai setara dengan sebuah pesawat yang mengubah mesinnya di tengah penerbangan.
penerbangannya guys. Dengan peralihan hari ini, maka Ethereum sekarang akan mengandalkan validator yang mempertaruhkan Ethereum atau staking Ethereum-nya untuk mencapai konsensus dan mengamankan jaringannya. Dan mungkin yang paling signifikan dari perubahan ini adalah perkiraan pengurangan konsumsi energi sebesar 99,95% guys. Wow, keren banget ya. Karena Ethereum tidak lagi bergantung pada penambangan yang mengoperasikan perangkat keras yang intensif energi, dan itu akan menjadi jauh lebih efisien. Peneliti Ethereum Foundation yaitu Justin Drake ini menyatakan bahwa langkah tersebut akan mengurangi konsumsi listrik di seluruh dunia sebesar 0,2% pada streaming langsung di Ethereum Foundation. Selain itu, jaringan akan berhenti membayar Ethereum kepada para penambangnya yang menyebabkan pengurangan penerbitan sekitar 90%. Ethereum sebelumnya mengeluarkan sekitar 13.000 Ethereum setiap hari, tetapi sekarang hanya akan membayar sekitar 1.600 Ethereum kepada para validatornya. Penggabungan adalah peristiwa penting yang tidak hanya untuk komunitas Ethereum, tetapi juga untuk komunitas kripto secara keseluruhan guys. Belum pernah ada jaringan Proof of Work skala Ethereum yang dipindahkan ke Proof of Stake. Vitalik Buterin telah membahas Proof of Stake ini sejak tahun 2014 kemarin ya, dan penggabungan ini telah dilakukan selama bertahun-tahun, dan itu mengalami beberapa penundaan hingga Ethereum Foundation ini berkomitmen untuk peluncuran di tahun 2022 ini guys. Proof of Stake telah menjadi mimpi bagi ekosistem Ethereum sejak awal, kata Buterin selama pesta menontonnya di Ethereum Foundation. Namun, sementara sebagian besar penggemar Ethereum ini telah mengantisipasi acara tersebut, The Merge juga menjadi titik pertikaian di antara para penambang Ethereum karena pada dasarnya membuat mereka jadi nggak berguna atau usang guys. Itulah sebabnya sekelompok pendukung dari Proof of Work berkumpul selama musim panas kemarin untuk melestarikan versi baru di jaringan dengan nama Ethereum POW atau Ethereum Proof of Work. Rantai Proof of Work diharapkan akan ditayangkan dengan airdrop untuk memegang Ethereum dalam 24 jam ke depan. Kemudian kekhawatiran apa yang akan terjadi dengan adanya The Merge ini guys? Jadi menjelang The Merge, banyak pendukung kripto di dalam dan di luar ekosistem Ethereum telah menyuarakan keprihatinan tentang kemampuan jaringan untuk menghindari sensor sehubungan dengan sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat terhadap Tornado Cash. Dikhawatirkan bahwa Proof of Stake Ethereum akan lebih mudah disensor daripada jaringan Proof of Work karena banyak validator di jaringan besar seperti Coinbase saja yang berbasis di Amerika Serikat. Untuk menegakkan desentralisasi Ethereum, validator ini perlu memproses semua transaksi ditugaskan kepada mereka. Bahkan jika mereka tidak mematuhi sanksi Departemen Keuangan, validator secara teoritis dapat memilih ya untuk memblokir transaksi tertentu untuk mengikuti sanksi Departemen Keuangan yang akan mengarah pada penyensoran pada lapisan dasarnya. CEO Coinbase, Brian Armstrong, mengomentari masalah ini ketika perdebatan tentang penolakan sensor jaringan berkecamuk ya bulan lalu, dan mengatakan bahwa exchange ini lebih suka menjatuhkan staking daripada terlibat dalam sensor. Vitalik Buterin sementara itu mengkonfirmasi dalam sebuah tweet bahwa ia akan mempertimbangkan penyensoran sebagai serangan terhadap jaringan dan menganjurkan untuk pemotongan. Sebuah proses di mana para pemangku kepentingan ini kehilangan Ethereum mereka sebagai hukuman guys, karena melakukan kesalahan atau gagal memvalidasi transaksi sebagaimana yang diperlukan. Kemudian apa yang selanjutnya guys untuk Ethereum ini ya setelah The Merge? Jadi menjelang The Merge, sebagian besar perhatian komunitas itu berfokus pada arti dari pembaruan bagi aset asli Ethereum, yaitu ETH, dan kripto nomor 2 menguat lebih dari 100% ya dari titik terendah bulan Juni selama musim panas, didorong oleh peningkatan antisipasi untuk peluncuran hari ini. Beberapa token terkait Ethereum di ekosistem seperti LDO yaitu Lido DAO ya, dan Ethereum Classic juga memperoleh keuntungannya guys. Ethereum menunjukkan kekuatan baru minggu lalu ketika mencapai level tertinggi di 2022 terhadap Bitcoin dan memicu harapan para penggemar Ethereum tentang kemungkinan peristiwa flipping di mana Ethereum menyalip kapitalisasi pasar Bitcoin, yaitu pemegang Ethereum telah menyerukan membalikkan selama bertahun-tahun sekarang guys. Namun itu memuncak pada rasio 0,085 dan telah berjuang untuk mempertahankan momentum sejak itu. Ethereum mendapat pukulan besar pada hari Selasa karena indeks harga konsumen Amerika Serikat ya yang lebih tinggi dari yang diharapkan, yaitu 8,3% ya kemarin, dan masih terlihat lamban dalam beberapa jam menjelang penggabungan ini.
Kemudian bagaimana untuk efek dari lingkungan makro guys? Jadi ada beberapa yang percaya bahwa The Merge ini bisa menjadi acara untuk menjual berita. Kemudian karena itu menghasilkan sensasi besar dan skenario seperti itu adalah kejadian umum di kripto guys. Selain itu, landscape makroekonomi saat ini melukiskan gambaran suram ya untuk aset beresiko seperti cryptocurrency, terlepas dari pembaruan yang menjanjikan atau peluncuran besarnya. Dengan inflasi yang melonjak di seluruh dunia, maka Federal Reserve ya diperkirakan akan mengumumkan kenaikan suku bunga lagi minggu depan guys. Dan beberapa telah memperkirakan bahwa itu bisa menggandakan sikap hawkish dengan kenaikan suku bunga 100 basis point yang kemungkinan akan mengguncang pasar global guys. Ketua dari The Fed yaitu Jerome Powell telah berulang kali ya mengindikasikan bahwa Bank Sentral Amerika Serikat ini berkomitmen untuk menahan inflasi, dan dia mengulangi di Jackson Hole kemarin ya pada bulan lalu bahwa The Fed ini akan menargetkan tingkat 2% yang masih jauh dari kenaikan harga yang melonjak hari ini. Selain gambaran makro, kripto telah mengalami kemerosotan selama hampir 1 tahun dari sekarang ya, dan melihat kapitalisasi pasarnya anjlok dari 3 triliun US dollar menjadi sekitar 1 triliun US dollar saja. Bahkan jika The Fed berubah dovish minggu depan dan minat retail pada saat aset digital telah terpukul relatif terhadap waktu ini tahun lalu, dan kripto memiliki sedikit katalis yang tersisa di luar penggabungan. Meskipun pembauruan telah menjadi pembicaraan komunitas selama beberapa minggu ini, para penggemar mungkin bosan ya mendiskusikannya pada akhir tahun ini. Kemudian untuk aset deflasi, jadi terlepas dari argumen yang jelas ya untuk Ethereum bearish dan ruang kripto yang lebih luas hari ini, penggabungan ini bisa dibilang katalis terbesar ya untuk rally yang pernah dilihat Ethereum. Dengan jaringan yang memotong emisinya sebesar 90%, maka Ethereum ini kemungkinan akan menjadi aset deflasi besar pertama kripto jika permintaan untuk menggunakan jaringan tetap konstan ya untuk Ethereum, membakar Ethereum dengan setiap transaksi sebagai bagian dari pembaruan yang dikenal sebagai EIP 1559, meningkatkan kelangkaan aset sebagai lebih banyak orang menggunakan jaringan. Menurut data Ultrasound.money, pasokan Ethereum akan mencapai puncaknya pada 120,5 juta dan berkurang sekitar 1 juta koin per tahun guys. Komentator kripto telah membahas kedua sisi argumen dalam beberapa minggu terakhir ya saat hype The Merge ini telah berkembang. Misalnya seperti salah satu pendiri dari BitMEX yaitu Arthur Hayes ini mengatakan kepada Bankless bahwa The Merge bisa menjadi acara untuk menjual berita, tetapi dia melihat perdagangan Ethereum sebagai tanpa otak ya karena mengurangi emisi. Selain Ethereum itu sendiri, ada pertanyaan yang lebih luas ya tentang apakah perpindahan Ethereum ke Proof of Stake akan mengarah pada peningkatan minat publik pada jaringan. Cryptocurrency kadang-kadang menjadi subjek pengawasan di arus utama dan seringkali karena dampak penembangan Proof of Work. Pada tahun 2021 dan baru-baru ini Ethereum NFT menerima kritik keras ya di dunia arus utama. Tetapi argumen lingkungan yang dibuat oleh para pencela menjadi mubazir sekarang karena jaringan menggunakan Proof of Stake. Jika publik terbiasa dengan gagasan Ethereum yang hemat energi, itu pasti akan menimbulkan pertanyaan tentang Bitcoin dan ketergantungannya pada Proof of Work. Ethereum saat ini diperdagangkan sekitar 1.606 US dollar ya pada saat artikel ini dibuat, dan menempatkan kapitalisasi pasar Ethereum sekitar 194 miliar US dollar, itu turun sekitar 0,2% hari ini guys. Dan ada kejadian yang cukup unik guys setelah The Merge live, dilansir dari CryptoPotato.com. Nah, di sini ada seseorang yang telah membayar sekitar 60.000 US dollar, sekitar 36 Ethereum ya, sebagai biaya untuk mencetak NFT pertama di Ethereum setelah The Merge. Jaringan Ethereum mengalami peningkatan terbesar dalam sejarah dan bertransisi ke algoritma konsensus Proof of Stake. Segera setelah itu, pengguna menemukan cara cerdas guys untuk memperingati peristiwa tersebut dan menjadi bagian dari sejarahnya. Dalam kasus khusus ini, seorang pengguna menghabiskan 36 Ethereum senilai sekitar 50.000 US dollar dengan tarif saat ini ya, untuk mencetak token non-fungible atau NFT pertama di jaringan Ethereum berbasis Proof of Stake. Nah, penampakannya seperti ini guys tampilan NFT-nya, dan NFT ini dicetak pada ketinggian blok 15537394, dan gambar itu sendiri mewakili wajah panda dan disebut transisi. Ada ironi tertentu ya dalam kenyataan bahwa seseorang ini membayar begitu banyak untuk mencetak NFT, tetapi penting juga untuk dicatat bahwa The Merge itu sendiri tidak berbuat banyak ya untuk mengurangi biaya gas di jaringan Ethereum. Dan ini adalah salah satu kesalahpahaman paling populer tentang acara tersebut guys. The Merge telah mengubah keseluruhan algoritma konsensus dan tidak memperluas kapasitas jaringan. Dan inilah mengapa hal itu tidak akan mengurangi biaya gas secara signifikan.
Namun, ada beberapa solusi penskalaan yang akan diterapkan pada tahap selanjutnya untuk mengatasi tantangan khusus ini guys. Jadi ini adalah tampilan dari NFT-nya, cukup menarik ya. Jadi ini orang benar-benar memanfaatkan momen saat The Merge ini live guys. Artinya NFT ini mempunyai nilai dari segi historis guys, karena dibuat sebagai NFT pertama untuk Ethereum di jaringan Proof of Stake. Keren juga ya. Kalian tertarik untuk membelinya? Tulis di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.